Ini daerah legend karena banyak banget anak-anak Petra itu yang cuci mata. Kita laki-laki itu biasanya cuci mata di sini. Ini dulu juga salah satu kos-kosan yang sering banget saya mampir, itu teman saya dulu namanya Utomo Fendi. Ini kos-kosannya ini CC8 ini. Masih ada dan masih sama seperti dulu ya, enggak ada yang berubah. Nah ini aduh, ini warung Mas Bro nih sejak 2011. Ini warung kopi andalan saya dulu ya. Reuni setelah 6 tahun lamanya saya enggak pernah kesini. Selamat pagi sobat bikers. Nah, kali ini ada pemandangan yang berbeda ya, dimana saya pakai motor ini bro, pakai Honda Beat kesayangan ini. Oke, jadi kali ini saya akan mengajak kalian untuk merasakan bagaimana nostalgia saya terhadap tempat saya menimba ilmu, yaitu kampus saya dulu bro. Jadi nanti ini saya akan menuju ke UK Petra ya. UK Petra itu ada di Jalan Siwalan-Kerto. Sedangkan ini saya masih di daerah Surabaya Barat ini. Masih jauh. Gak apa-apa. Nah ini saya kenapa kok ke arah sana. Nah ini mungkin barangkali teman-teman tanya, kenapa kok saya ke daerah Petra. Ya karena saya merasa kangen dengan situasi jalanan kampus dulu ya. Karena sekarang saya sudah kerja, pasti ada rasa kangen dengan masa-masa zaman waktu saya masih kuliah dulu. Demikian juga teman-teman yang barangkali dulunya kuliah terus kemudian setelah lulus kuliah akhirnya bekerja, mungkin 1 tahun 2 tahun nggak kerasa, tapi begitu sekitar 3, 4 atau 5 tahun pasti bakalan kerasa banget kangen situasi masa-masa di kampus dulu. Nah untuk jarak dari rumah saya ke daerah Siwalan-Kerto itu atau kampus saya itu cukup jauh, jaraknya sekitar 33 km. Jadi kalau dari rumah saya jalan itu ya, kalau misalkan nggak macet itu sekitar 1 jaman, atau ya mungkin sekitar 40 sampai 55 menitan lah, itu kalau nggak macet. Nah tapi kalau macet itu bisa lebih dari itu. Jadi memang dulu pernah saya melakukan aktivitas seperti pulang pergi dari rumah ke kampus gitu, bolak-balik gitu bro, tiap hari. Terus semenjak saya merasa capek dengan hal itu, akhirnya saya menetapkan untuk kos akhirnya. Soalnya saya hitung-hitung untuk biaya bensin pulang pergi dari rumah ke kampus dibandingkan dengan biaya makan saya dan biaya kos di sana itu jauh lebih murah kalau saya kos di situ. Akhirnya saya pernah kos di daerah sana bro, nanti akan saya tunjukkan tempatnya ya. Oke, sekarang saya posisi ada di Jalan Raya Jemur Sari. Ini sudah dekat ini bro, untuk menuju Jalan Raya Siwalan-Kerto. Nah emang di sini persimpangannya ya dari dulu seperti itu, agak kacau. Persimpangannya itu menyimpang X gitu, menyilang. Dulu kalau mau ke Siwalan-Kerto itu bisa lurus, ada pelangnya, tapi sekarang nggak bisa, ditutup sekarang.
Jadi kita lewatnya lewat sini. Nah, ini adalah jalan menuju Siwalan-Kerto. Udah sekitar berapa tahun ya? Kurang lebih hampir 5 tahunan saya tidak ke sini. Hari ini baru ke sini lagi. Menikmati situasi dari jalan raya yang mengingatkan saya pada zaman masa-masa dulu saya waktu masih kuliah. Nah, ini belokan kiri ini adalah jalan Siwalan-Kerto, bro. Ini dia. Nah, kita masuk di jalan raya Siwalan-Kerto, dimana jalanan ini tuh jalanan kecil ya. Cuma ini kalau waktu lagi aktivitas kuliah, apalagi kalau sore hari, itu macet atau padat banget, bro, karena banyak sekali mahasiswa yang bawa kendaraan pribadi. Nah, ini gedung P ini, bro. Ini kita sudah masuk di kompleks dari Universitas Kristen Petra. Ini adalah blok gedung P. Di depan ini ada CK. Oh, sekarang sudah tutup CK-nya. Dulu ada CK di situ. Gedung P ini Fakultas Ilmu Ekonomi ya. Nah, daerah sini itu ada padang pasir. Nanti kita akan masuk sana. Nah, ini daerah Gedung W. Nah, Gedung W ini ya ilmu perhotelan, pariwisata, sastra bahasa di sini semua. Dulu tetap masih ada Indomaret, oke. Masih nggak berubah. Nah, ini, bro, ini adalah Gedung P, dimana saya itu waktu masuk Petra dulu ngambil jurusan teknik, yaitu teknik mesin. Gedung P ini merupakan fakultas teknik mesin, fakultas teknik lah ya, nggak cuma mesin tok. Di depannya itu tadi gedung I. Nah, ini Petra ya. Tuh. Ini ada apartemen The Square. Ya, ini adalah situasi dari jalan raya Siwalan-Kerto. Bentar, kita akan muter dulu sebelum saya akan lanjut ke daerah Kutisari, karena di situ juga masih ada cerita. Jadi izinkan saya bercerita sedikit tentang jalan raya ini ya. Kenapa kok saya itu sangat nostalgia sekali dengan jalan ini ya. Seperti kalian tahu, di depan ini adalah gedung Radius Prawiro dari Universitas Kristen Petra. Jadi saya itu dulu menimba ilmu di sini. Sejak tahun 2012 saya masuk sini itu berkesan sekali, karena bertemu dengan teman-teman yang belum pernah saya jumpai dari kalangan-kalangan yang ya bisa dibilang menengah ke atas. Soalnya dulu saya waktu masuk sini itu saya masih SMK. Jadi begitu kentara sekali perbedaan antara dari SMK terus kemudian masuk universitas yang modelnya seperti ini. Nah, ini jadi sekarang saya berada di pas sebelah dari apartemen The Square. Ini juga banyak anak Petra yang punya apartemen di sini. Nih ya. Nah, tempat itu biasanya kita buat untuk nongkrong sih. Jadi biasanya atau biasanya disebut kolam jodoh. Orang-orang anak-anak Petra itu biasanya buat kolam jodoh. Jadi kalau kita lagi senggang
nunggu kelas gitu, biasanya kita sering nongkrong di situ, duduk sini, duduk sana. Disebut kelam jodoh karena ya mungkin banyak cerita anak-anak Petra itu yang ketemu jodohnya di situ katanya. Gak ngerti lagi sih. Nah sekarang saya akan ajak kalian ke daerah Padang Pasir. Nah ini ini gedung I, gedung P di belakang. Di belakangnya lagi itu masih ada gedung baru bro, namanya gedung V kalau nggak salah gitu. Nah, kita akan ke daerah Padang Pasir. Nah ini dia. Nah masuk daerah Padang Pasir ini bro. Ini dia daerah Padang Pasir. Di sini itu mayoritas 98% kompleks daerah sini itu dipakai buat kos-kosan ya. Jadi kos-kosan untuk mahasiswa, yang dimana kos-kosan di sini tuh harganya juga menurut saya cukup mahal. Dulu waktu zaman saya kuliah aja harganya antara sekitar 1 juta, sekitar 1.100.000 kalau nggak salah, sampai dengan harga 2,5 jutaan. Nah ini kita bisa lihat di sini, ini kos-kosan semua bro, kos-kosan elit semua ini. Nah, ini daerah legend karena banyak banget anak-anak Petra itu yang cuci mata. Kalau kita laki-laki itu biasanya cuci mata di sini, lihat cewek-cewek ya, CCC, meme atau kalau enggak yang buat yang cewek juga cuci mata karena lihat koko titi-titi yang wajahnya masih imut-imut gitu. Iyalah. Ini di sini banyak banget kos-kosan bro. Ya, ini. Wah, kos-kosannya elit-elit semua ini. Fasilitasnya macam-macam. Bukan promosi loh ya, ini bukan promosi, tapi memang berdasarkan pengalaman saya dulu. Itu fasilitasnya juga dapat nasi putih ya. Kemudian terus baju itu dicucikan. Jadi pokoknya terima jadi lah. Kamar mandi umum lah ya, kamar mandi air panas dingin tuh umum, seperti itu. Nah ini adalah, nah ini di sini tempat nongkrong arek-arek Padang Pasir. Di sini dulu jual bir bintang, nggak tahu sekarang masih jual apa enggak itu. Di sini. Nah ini dia. Waduh, ini dulu parkir mobil ini bro, tapi kok kayaknya lama sekali nggak keurus ya, jalanannya becek lagi. Eman, sayang sekali loh ya, eman nih. Ini daerah Padang Pasir ini bro. Nah ini dia kos-kosan semua ini rata-rata bertingkat sampai tingkat 5 gitu. Jadi di dalam kos-kosan itu ada liftnya bro, karena saking tingginya itu tadi. Ini parkirnya di basement. Itu kamar-kamarnya ya. Kangen sekali saya daerah sini. Dulu saya sering sekali main-main ke kos ini, kos di Padang Pasir ini, ke teman saya dulu. Ini banyak sekali anak-anak Petra itu yang bawa mobil pribadi, dan dari Jakarta. Banyak yang dari Jakarta, ada yang juga dari Makassar ya, dari Malang. Semuanya itu pada dibawain mobil pribadi. Istimewa. Nah di sana itu juga masih ada kos-kosan. Saya akan ajak kalian bro. Soalnya saya itu apa ya, pengen memperlihatkan ke kalian gitu loh,
karena si ini ngerekam apa gak? Ngerekam. Karena apa ya? Ini informasi yang supaya biar kalian bisa tahu daerah Petra. Barangkali ya, barangkali kalau anak-anak kalian lihat video saya ini ya bisa, kalau anaknya pengen kuliah di Petra ya bisa dikoskan di sini. Karena ya kalau ngekos itu teman-temannya banyak bro, channel-channelnya banyak. Jadi kalau mau belajar itu cepet gitu loh, karena juga banyak anak-anak pinter itu yang ngekos juga. Seperti saya dulu ngekos gara-gara ya supaya saya bisa belajar dengan teman-teman saya yang lainnya gitu. Karena saya dari SMK kan, kemudian teman-teman saya tuh banyak yang dari jurusan IPA, SMA mereka. IPA kan rata-rata pinter-pinter, mana like pelajaran soal teknik itu. Nah, ini kos-kosan semua nih bro. Tapi sampai belakang itu tetap masih kos-kosan. 98% pokoknya daerah sini ya. Oh ini sudah laku ya, dibeli spion. Wih, ono mini opo iki ngarani Morris, asik. Ruang tamunya AC, terus dapat kopi sama teh dekat kampus Petra ya. Seperti ini fasilitas-fasilitas yang bisa ditawarkan dari kos-kosan yang ada di daerah Padang Pasir. Nah, kos-kosan di Petra sendiri itu terbagi menjadi 2 blok ya. Yang satu, yang pertama ini yaitu yang sekarang kita lihat, blok Padang Pasir. Sedangkan yang satunya lagi itu ada di blok Permai. Nanti kita akan coba lihat yang di blok Permai. Oke, sekarang kita masuk komplek dari Permai. Nah, ini dia, ada gapuranya ya. Di sini juga banyak kos-kosan, cuma bedanya di sini itu masih 50% ya. 50% rumah pribadi sama 50% kos-kosan. Enggak semuanya dibangun kos-kosan. Ini di sebelah ada kuburan ini. Nah, itu dia gedung P. Gedung teknik ini. Teknik mesin, sipil ya, semuanya di sini semua. Otomotif. Wah, ini gedung V, ini gedung baru. Ini saya belum pernah nyoba ini gedung ini, bro. Nggak tahu ini gedung untuk jurusan apa. Saya belum pernah mencicipinya. Cuma waktu saya di wisuda, memang saya di wisuda di gedung itu. Cuma kalau untuk aktivitas perkuliahannya saya belum pernah sama sekali. Ini adalah daerah Siwalankerta Permai ini. Ada SMK Negeri 12. Masih sama dengan yang dulu ya. Sekarang kita coba masuk daerah kos-kosan Siwalankerta Permai. Wah, ini dia. Ini daerah Permai nih. Masih sama bro, nggak ada yang berubah loh. Masih banyak kos-kosan juga. Kos Putra. Kalau di sini cenderung lebih sepi tempatnya, karena secara tempat itu emang agak jauh sedikit lah, ya jauh sedikit dari kampus. Kalau dibandingkan dengan Padang Pasir itu lebih dekat, karena memang mayoritas yang kos di sana itu juga memiliki biaya yang lebih banyak ya. Sedangkan di sini tuh agak lebih terjangkau sedikit. Jadi kalau tadi harga kos-kosan di Padang Pasir itu antara range 1 juta ke atas, sedangkan kalau di sini tuh kita masih banyak menjumpai kos-kosan yang range-nya harga 1 juta ke bawah. Tapi paling mahal nggak seperti Padang Pasir ya. Di sini nggak terlalu mahal harganya. Kalau di Padang Pasir tadi tuh emang harganya mahal banget, karena memang ya rame
pusatnya keramaian di situ. Kalau yang buat kalian yang cari ketenangan ya, ini cocok daerah sini, Siwalan Kerto Permai. Ini kompleks jalannya satu arah, jadi masuk dari gang 1 keluar di gang 2 seperti itu. Nah, kita akan masuk di Siwalan Kerto Permai gang 3. Gang 3 kita akan masuk. Pak, mari. Ini adalah Siwalan Kerto Permai gang 3 nih. Masih sama. Dulu saya ngekos di sini, bro. Ini saya akan tunjukkan kos-kosan saya ini. Dimana saya pernah kecurian yang namanya laptop, yang namanya HP itu ya pernah. Karena ya memang daerahnya sepi ya, nggak ada yang jaga. Ini sekarang sudah ada yang jaga tadi. Nah, di sini dia. Nah, ini. Oh, ini komunitas Love Surabaya. Oh, sekarang sudah berubah. Dulu saya kosnya di sini. Sekarang sudah berubah tempat jadi komunitas Love Surabaya. Di daerah sini itu ada warung pecel yang enak gitu loh. Oh, ini dia warung pecel Permai ini namanya, bro. Di sini sering sekali dulu saya makan situ. Ini juga buntu, kita putar balik aja. Kita sudah mencapai ujung dari Siwalan Kerto Permai 3. Ini saya nggak mampir makan pecel ini. Sudah makan tadi, berangkat dari rumah itu saya sudah makan. Cobanya kalau belum makan mungkin saya sarapan di situ. Ini komplek pasar di situ ya. Kita muter, saya akan lihatkan sekalian pasarnya. Barangkali kalian penasaran ya. Saya akan muter aja. Ini pasar Siwalan Kerto. Itu kalau lurus terus bisa tembus Juanda itu. Nah, ini dia. Ini adalah pasar Siwalan Kerto. Ya, situasinya seperti ini, sudah permukiman penduduk. Beda dengan padang pasir tadi ya. Nah, ini juga di depan ini ada gang nih. Gang ini tuh meskipun kecil, dia menghubungkan antara Siwalan Kerto Permai dengan padang pasir. Nah, sekarang coba saya akan masuk lagi. Nah, ini gang dulu. Gang kecil ini juga sering saya lewati ya kalau mau ke padang pasir. Jadi jalan pintasnya lewat sini. Ada angsa. Masih tidak ada yang berubah ya. Tapi berubah sih ini. Banyak dibangun rumah sekarang. Dulu masih tanah semua ini, belum ada rumah-rumah seperti ini. Ini kita sudah masuk padang pasir lagi nih, bro. Nah, itu. Nah, ini kos-kosan teman saya juga masih ada. Nah, ini daerah padang pasir ini sudah. Nah, ini saya akan tunjukkan ke kalian lagi, bro. Kali ini sebuah warung. Dimana warung ini itu dulu sering banget saya tuh mampir di sini. Tiap pagi saya mampir, pasti sekitar jam 6, jam 7 gitu saya pasti mampir di warung ini. Nah, ini bentar. Namanya warung Mas Bro. Ini kita belok kiri, masuk ke gang kecil ini. Masuk di sela-sela antara apartemen Square dengan Indomaret. Wah, di sini juga banyak banget makanan, bro. Wow, sekarang dikontrakkan. Dulu ini depot Hilda. Ini warung kuning ini. Atau masih ada apa enggak? Ini tutup sepertinya ya. Oh, ini ada bakso. Waduh, tutup lagi warungnya. Ini warung Mas Bro nih. Sejak 2011. Ini warung kopi andalan saya dulu ya. Saking tutup ya. Ono wonge gak ya? Iki yo nang omahe iki. Sehat rek, ngawur ae. Sehat.
Aku ambek ngevlog iki, Mas Bro. Iki ngevlog. Walah. Duwe nganu bae iki. YouTube channel YouTube. Nang apa iki? Ya touring, mari ngono tentang ya wis pokoknya yang penting dolen-dolen pokoknya. Nih saya lagi mampir bersama yang punya warung ini, bosnya ini, Mas Bro ini. Jadi aku mbiyen ben isuk mesti rene. Suwe banget ono pirang tahun? 5 tahun lebih. 5 tahun ada 6 tahun lebih saya nggak mampir ke sini. Isu-isu rek ngopi karo rokoke delok ta. Rokoke Samsu kretek iki didelek nang gone tepak. Jos tenan kok. Biyen jenenge sapa biyen lali aku. Sapa sih? Sing anake sampean sing gedhe. Oh iki tak tahu ya. Wis beda saiki wis gedhe ya. Saiki ya. Tata. Iki saiki muncul lagi yang baru. Iya, yang muncul yang baru lagi. Cewek, siapa namanya? Arin. Arin. No, Aril tapi kan Aril Peter Arin Pan. lanang Peter Pan. Kita silaturahmi di warung Mas Bro ini. Ini istilahnya reuni ya. Reuni setelah 6 tahun lamanya saya tidak pernah kesini. Sehat-sehat semua, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat-sehat kabeh, gerwaras. Makasih ya, nggih, makasih sama ya Mas Bro. Ya, siap. Nggih, siap. Nggih. Ayo pulang. Nih Mas Bro, tumpangane jos. Oke, kita sudah mampir di warung legend, tempat dulu saya mampir. Sekarang saya mau pulang. Oke kawan-kawan, jadi sampai situ dulu videonya tentang review jalan-jalan di Siwalan-Kerto di Padang Pasir ya, di Universitas Kristen Petra, tempat dimana dulu saya menimba ilmu. Sekarang saya mau balik karena langit sudah mendung ini. Jadi sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.